Riana masuk ke dalam ruangan dokter kandungan ditemani oleh Emma. Sementara Regan sedang ada perjalanan bisnis di luar kota yang membuatnya tak bisa menemani istrinya itu. Namun, walaupun begitu Regan tetap mengawasi sang istri dari jarak jauh, memastikan bahwa wanita itu baik-baik saja. Apalagi usia kandungan Riana sudah besar, harus dijaga dengan ketat. "Bagaimana dengan anak-anak saya, Dok?" tanya Riana. "Anak-anak Anda sehat, Nona," sahut sang dokter. "Saya sudah menuliskan resep vitamin. Nanti wajib Anda minum, Nona." Dokter parubaya itu tersenyum simpul dan hangat. Riana mengangguk pelan, meremas jemari Emma yang duduk di sampingnya. Wajah wanita muda itu tampak sedikit pucat, mungkin karena kelelahan atau kecemasan yang terus-menerus membayangi pikirannya. Kehamilan anak kembar memang bukan perkara mudah, apalagi ini adalah kehamilan pertamanya. "Terima kasih banyak, Dokter," ucap Riana dengan suara lembut. "Saya sangat lega mendengarnya." Dokter Weni menatap Riana dengan mata penuh perhatian. "Jaga pola makan, jangan sampai terlambat makan dan pastikan istirahat cukup. Kehamilan kembar seperti ini membutuhkan perhatian ekstra. Jangan terlalu stres, Nona." "Baik, Dokter." Riana kembali mengangguk. Setelah selesai dengan pemeriksaan, Riana dan Emma keluar dari ruang praktik. Di lorong rumah sakit, aroma antiseptik masih begitu kuat tercium. Langkah Riana pelan dan berhati-hati. Emma setia mendampinginya, sesekali memegangi lengan Riana agar tetap stabil. "Kamu baik-baik saja?" tanya Emma saat mereka menunggu lift. "Sedikit lelah, tapi tidak apa-apa," jawab Riana. Ternyata hamil anak kembar cukup melelahkan. Emma terkekeh pelan. Sebenarnya Emma bukan sahabat kebetulan, tetapi ia adalah utusan Regan untuk menjaga dan memastikan bahwa istrinya itu baik-baik saja. Regan percaya bahwa Emma bisa melindungi istri dan calon anaknya. "Riana." Langkah kedua wanita itu terhenti ketika melihat siapa yang datang. Lalu, keduanya menoleh dan melihat sosok laki-laki berdiri dengan kokoh di depan mereka berdua. Jonathan. Pupil mata Riana seolah hendak dari tempatnya melihat lelaki itu yang kini bisa berdiri tanpa kursi roda. Ternyata Jonathan sudah sembuh. Jonathan tersenyum hangat, tetapi jauh di dalam lubuk hatinya ada kerinduan yang tersemat di dalam sana. Jonathan tersenyum kecut melihat perut Riana yang membesar. Ternyata wanita itu kembali menggandung anak Regan untuk yang kedua kalinya. "Apa kabar?" tanya Jonathan senyum tertahan, tubuhnya seakan ingin berlari ke arah Riana dan memeluk wanita itu. Namun, hatinya enggan bergerak. "Aku baik, Jo," jawab Riana. Riana bukan gugup karena melihat kehadiran lelaki itu, tetapi teringat pada masa-masa lalu, bahwa Jonathan adalah penyebab ia kehilangan bayinya, dulu. Emma menggenggam erat lengan Riana, seolah sedang melindungi wanita itu dari serangan dan cengkeraman binatang buas. "Kamu apa kabar juga?" tanya Riana. "Aku sehat, Re." Dua manusia yang pernah saling jatuh cinta begitu dalam itu, hanya bisa menatap satu sama lain. Suasana lorong rumah sakit tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Suara langkah kaki perawat dan denting alat medis yang biasa bergema di sepanjang koridor kini seolah menghilang, tertelan oleh pertemuan tak terduga antara dua hati yang pernah saling mencintai. Riana menatap Jonathan tanpa berkedip. Tatapannya tak hanya memantulkan keterkejutan, tetapi juga sisa-sisa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Tubuhnya sedikit bergidik, bukan karena ketakutan, melainkan karena kenangan lama yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Jonathan sendiri berdiri kaku di tempatnya. Tatapannya menyapu wajah Riana, lalu turun ke perut wanita itu yang membuncit indah. Perut yang menandakan kehidupan baru,
namun bukan dari dirinya. Ada waktu. Bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Ajak Jonathan. Ia tidak akan gegabah merebut Rihanna, pelan-pelan, tetapi pasti. Maaf, Joe, aku harus pulang. Rihanna tak mau dekat dengan lelaki itu lagi karena suaminya bisa cemburu. Sebentar saja, Ray, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Maaf, Tuan Jonathan, Nona Rihanna harus istirahat. Sambung Emma. Jonathan tersenyum kecut, saking takutnya Regan jika Rihanna direbut, lelaki itu sampai menyewa pengawal pribadi untuk istrinya. Sepertinya Jonathan memang harus bermain cantik agar bisa merebut wanita itu kembali. Bagaimana, Ray? Jonathan menatap wanita itu. Tenanglah, aku tidak akan melakukan sesuatu yang jahat padamu, ucapnya yang seolah bisa membaca isi pikiran Rihanna. Aku dulu menyesal karena sudah membuat kamu kehilangan anakmu. Rihanna meremas ujung gaunnya seraya menggigit bibir bawah. Melihat ke arah Emma seolah bertanya, tetapi Emma menggelengkan kepalanya tanda melarang Rihanna. Kalau kamu takut, pengawalmu juga boleh ikut duduk bersama kita, ujar Jonathan. Rihanna diam. Pandangannya tertuju pada Jonathan yang berdiri di hadapannya, tampak lebih segar dan kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Tak ada lagi kursi roda yang membantunya berjalan dan berpindah. Yang ada hanyalah seorang pria dengan sorot mata penuh penyesalan dan ketulusan. Baiklah, ucap Rihanna akhirnya, suaranya pelan namun cukup tegas untuk didengar. Tapi hanya sebentar. Emma menoleh cepat, ekspresinya penuh protes. Tidak apa-apa, Emma. Aku ingin mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Meski berat, Emma akhirnya mengangguk dan mengikuti keduanya menuju salah satu ruang tunggu yang cukup sepi di ujung lorong. Rihanna duduk dengan hati-hati, tangan kirinya masih menggenggam tangan Emma, sementara Jonathan duduk di hadapan mereka, menjaga jarak yang sopan. Ketiga orang itu berjalan menuju kafe yang tidak jauh dari rumah sakit. Tatapan mata Jonathan sejak tadi tak beralih dari mantan istrinya itu. Rihanna semakin cantik, apalagi ketika rambutnya dikuncir kuda, terlihat seperti gadis muda belasan tahun. Kamu mau bicara apa, Joe? Tanya Rihanna. Jonathan tersenyum sedikit memperbaiki jasnya yang setengah bergeser. Kamu ingat kecelakaan yang aku alami setahun lalu? Tanya Jonathan. Rihanna mengangguk cepat. Bagaimana bisa ia lupa pada kejadian yang meruntuhkan tembok pertahanannya itu? Ternyata kecelakaan itu memang sudah direncanakan, sahut Jonathan. Kening Rihanna mengerut, heran. Direncanakan? Bukankah kasus ini sudah ditanggung oleh kepolisian dan polisi mengatakan bahwa itu memang kecelakaan murni? Tidak ada sebuah perencanaan di dalamnya, lalu kenapa Jonathan berkata demikian? Ada orang yang memang sengaja supaya aku mengalami kecelakaan, lalu lumpuh, jelas Jonathan. Dia memang tidak ingin membunuhku, sengaja membuatku celaka dan... Jonathan menarik napas dalam, lalu melihat ke arah Rihanna dan tersenyum kecut. Wanita ini masih saja hangat seperti pelukan yang dulu ia rasakan. Dan apa, Joe? Tanyanya. Dan akhirnya aku lumpuh, sahut Jonathan. Orang itu tak ingin kita bahagia bersama. Makanya dia melakukan segala cara untuk memisahkan kita, sambungnya kemudian. Dia sudah lama mengincarmu, Rihanna, bahkan sebelum kita menikah. Rihanna masih tampak bingung dengan penjelasan Jonathan. Siapa yang dimaksud oleh pria itu sebenarnya? Siapa yang melakukannya, Joe? Tanya Rihanna, penasaran. Kamu tidak harus tahu siapa dia, jawab Jonathan. Joe, bilang sama aku siapa. Supaya aku tahu, desak Rihanna. Kamu benar-benar ingin tahu.
Jonathan lagi-lagi tersenyum. Rihanna mengangguk dengan antusias. Sebenarnya sejak awal ia sudah curiga bahwa kecelakaan yang dialami oleh Jonathan memang disengaja atau direncanakan. "Siapa, Joe?" tanya Rihanna lagi, melihat Jonathan yang lama menjawab pertanyaannya. "Tuan Regan." "Dek, tidak mungkin." Rihanna menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Jangan asal bicara, Tuan Jonathan," sarkas Emma. Gadis itu memegang bahu Rihanna berusaha menguatkan ibu hamil tersebut. Jonathan tersenyum menyeringai, ketika melihat wajah Rihanna yang tampak syok ketika mendengar penuturannya. Lalu, ia mendorong sebuah map ke arah Rihanna. "Di dalam map ini, semua bukti kejahatan yang Tuan Regan lakukan padaku dan padamu, Rihanna," ujar Jonathan. "Aku tidak memaksamu untuk mempercayai apa yang aku katakan," sambungnya kemudian. Rihanna menatap map itu dengan badan bergetar. Ia mencoba tenang dan tidak tersurut emosi. Saat Rihanna hendak membuka map itu, tetapi ditahan oleh Emma. "Jangan percaya padanya, Re," ucap Emma. "Bisa saja ini hanya akal-akalan Tuan Jonathan untuk membuat nama Tuan Regan tidak baik di matamu." Jonathan terkekeh mendengar ucapan Emma. Ia menatap gadis yang menjadi asisten mantan istrinya itu. "Atau Nona Emma sudah tahu kebenarannya?" ujar Jonathan. "Jangan asal bicara, Tuan," sarkas Emma. Rihanna memberanikan diri membuka map tersebut. Jantungnya berdebar kian kencang, ia berharap bahwa apa yang Jonathan katakan itu salah. "Jangan, Re. Kumohon. Jangan buka map itu." Suara Emma terdengar gemetar, antara rasa takut dan khawatir yang membuncah di dadanya. Namun, Rihanna tidak menggubris. Dengan jemari yang bergetar, ia menarik tali karet yang mengikat map coklat itu, lalu membukanya perlahan. Matanya langsung disuguhi puluhan lembar kertas fotokopi, dokumen dan beberapa foto yang menampilkan wajah Regan dalam berbagai aktivitas mencurigakan. Ada bukti transfer ke rekening luar negeri atas nama samaran. Ada pula rekaman percakapan yang tertulis dalam transkrip, menggambarkan diskusi antara Regan dan seseorang bernama orang lain mengenai transaksi gelap. Rihanna membolak-balik dokumen itu dengan mata membelalak. Napasnya mulai tidak teratur. Namun, ia mencoba tetap berpikir jernih. "Semua ini tidak mungkin," tolak Rihanna, suaranya nyaris tak terdengar. Air mata Rihanna luruh berderai. Beberapa kali ia menggelengkan kepalanya, menolak bahwa kenyataan itu. Regan tidak mungkin sejahat itu. Bagaimana mungkin Regan tega melakukan semuanya hanya demi bisa mendapatkan Rihanna? Tidak, suaminya bukan pria jahat seperti yang dikatakan oleh Jonathan. "Bagaimana, Rihanna? Sekarang, kamu tahu siapa Tuan Regan sebenarnya. Dia tidak sebaik yang kamu pikir," ujar Jonathan. Rihanna berdiri menggelengkan kepalanya sembari memegang perutnya yang membuncit. Jonathan ikut berdiri sembari tersenyum puas. Ia yakin bahwa kini Rihanna akan memilih kembali padanya setelah tahu semua yang dilakukan Regan. "Tidak. Ini pasti hanya rekayasa," pekik Rihanna lirih, tubuhnya limbung, nyaris jatuh andai saja Emma tak sigap menopangnya. "Rihanna." Emma tampak panik, ia takut terjadi pada Rihanna dan bayi dalam kandungannya. Ibu hamil seperti sahabatnya itu tidak boleh banyak berpikir. Namun, Rihanna teramat sulit untuk menenangkan diri. Jemarinya masih mencengkeram erat dokumen-dokumen yang mengoyak ketenangan batinnya. Deru napasnya memburu, dadanya terasa sesak oleh beban yang tiba-tiba menghantam tanpa ampun. Jonathan menatapnya puas, seolah ia telah memenangkan sebuah permainan yang telah lama ia persiapkan. "Rihanna, aku tahu kamu wanita cerdas.
Kamu bisa menyimpulkan sendiri dari bukti-bukti itu. Jangan lagi menutup mata. Tuan Regan telah membohongimu sejak awal. Diam. Bentak Riana, suaranya pecah. Jangan bicara seolah kamu lebih mengenalnya daripada aku. Jonathan malah terkekeh dan mendekati wanita itu. Ia menyeka air mata Riana dengan tangan lembutnya. Demi apapun, ia sangat mencintai wanita ini sama seperti pertama kali mereka bertemu. Meski sudah dibuang begitu saja, cinta Jonathan pada Riana tak memudar oleh ruang dan waktu. Riana, Tuan Regan bukan orang yang baik untukmu. Lebih baik, kamu bercerai dari dia dan kembali sama aku. Plak. Tamparan Riana mendarat dengan keras di pipi Jonathan, menyisakan semburat merah yang segera membekas di kulit wajah pria itu. Ruangan seketika hening. Hanya suara napas tercekat dari Emma dan desiran AC yang terdengar samar. Jonathan mematung. Tatapannya membeku, seolah tidak percaya bahwa Riana benar-benar tega menyakitinya. Secara fisik. Jangan pernah menganggap aku bisa diperdaya dengan bukti yang belum tentu kebenarannya, ucap Riana dengan suara yang bergetar namun tegas. Mata perempuan itu menatap tajam, meski diselubungi air mata yang belum juga surut. Kamu memang pernah menjadi bagian dari hidupku, Jonathan. Tapi bukan berarti kamu bisa kembali kapanpun kamu mau. Jonathan tersenyum kecut, satu sisi bibirnya tertarik ke atas. Ia mengusap pipinya perlahan, lalu menatap Riana dengan pandangan tak terbaca. Tenang saja, Riana, tidak usah buru-buru. Aku yakin, kamu akan berubah pikiran nanti. Datanglah padaku, aku selalu siap menerimamu seperti 5 tahun yang lalu. Lepas. Amelia dan Jen memberontak ketika mereka ditarik paksa dengan kedua tangan yang diikat seperti buronan. Siapa kalian? Pekik Jen. Siapa kami? Anda tidak perlu tahu, Nona. Sebaiknya Anda menurut, sebelum kami berbuat kasar. Amelia dan Jen dipaksa masuk ke dalam mobil oleh 3 orang pria berbadan besar tersebut. Tak bisa memberontak, apalagi melawan, kedua wanita itu masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup rapat, dan suara kunci otomatis berbunyi nyaring. Salah satu pria duduk di depan, 2 lainnya di belakang, mengapit mereka seperti tahanan berbahaya. Amelia memutar otaknya cepat. Wajahnya memucat, namun matanya bersinar tajam. Apa maksud kalian membawa kami? Kami tidak punya urusan dengan orang-orang seperti kalian. Hardiknya lantang. Pria di sebelah kirinya melirik sekilas. Nyonya terlalu banyak bicara. Lebih baik diam, kalau tidak ingin mulut itu kami bungkam secara paksa. Jen bergidik. Ketakutan menggerogoti pikirannya. Ia menggenggam tangan ibunya itu, mencoba menyalurkan ketakutan yang menyerang hatinya. Mobil melaju kencang membelah jalanan sepi di luar kota. Jalan aspal yang mulai rusak dan pepohonan lebat di kanan kiri membuat suasana makin mencekam. Kemana mereka membawa kita, B? Aku takut, bisik Jen lirih. Tenang, Jen. Kita akan selamat. Kita hanya perlu berpikir jernih, balas Amelia, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri bergemuruh tak karuan. Jangan berharap untuk kabur, Nyonya, karena itu sama saja membawa Anda tinggal di neraka terlalu cepat. Jen dan Amelia bergidik ngeri ketika mendengar ucapan pria berbaju hitam itu. Hingga mobil tersebut membawa mereka masuk ke dalam sebuah gedung tua. Setelah mobil berhenti, keduanya ditarik keluar dari sana dengan paksa. Jen menangis ketakutan apalagi melihat tempat yang terlihat kumuh dan juga tua. Tempat ini tampak sangat menyeramkan. Brak. Au. Keduanya dilempar begitu saja saat berada di salah satu ruangan gelap. Kalian mau apa?
Tanya Amelia melihat ketakutan tatapan mengerikan dari ketiga pria itu. Apa maumu? Tanya Regan menatap Agnes tajam. Jangan bermain-main denganku, Agnes. Tegasnya. Agnes menyesap anggur yang ada di dalam gelasnya. Aku hanya ingin kembali padamu, Regan. Kamu tahu itu. Agnes terkekeh pelan. Jangan pernah bermimpi, Agnes. Sejak awal aku memang tidak pernah mencintaimu, jawab Regan. I know that, sahut Agnes. Tapi, jangan lupa aku tahu rahasia yang kamu sembunyikan dari Riana. Bagaimana kalau aku mengatakan padanya? Kali ini Agnes menatap puas wajah dingin lelaki itu. Apa maksudmu? Tanya Regan. Tangannya mengepal kian erat. Bagaimana kalau Riana tahu bahwa kamulah yang merencanakan kecelakaan Jonathan? Dek,